Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Arifin dengan NIM 2401020012. Di video ini, saya akan menjelaskan proyek IoT yang setelah saya buat, yaitu sistem smart home sederhana untuk menghemat penggunaan listrik, khususnya lampu, menggunakan Walkwi. Jadi, pertama saya melihat kondisi di sekitaran saya, terutama di rumah atau di kos. Di situ saya menemukan masalah yang sebenarnya sering banget kejadian, yaitu lampu yang masih menyala padahal tidak ada orang di dalam ruangannya. Biasanya, ini karena kita sendiri yang lupa matiin lampu pada saat kita keluar, atau lagi buru-buru, telat ke kampus atau lain-lainnya. Kalau dibiarkan terus seperti ini, jelas ini bikin pemborosan listrik semakin tinggi. Nah, dari masalah yang saya dapatkan atau dari masalah yang sudah ada, saya coba buat solusi menggunakan konsep IoT, yaitu sistem smart home yang bisa mengatur lampu secara otomatis. Di sini, saya menggunakan sensor peer yang bisa mendeteksi gerakan kalau ada orang. Lampu bakal nyala. Tapi, kalau tidak ada gerakan atau tidak ada orang di dalam ruangannya, maka lampu bakal otomatis mati. Dengan cara ini, penggunaan listrik bisa lebih efisien. Karena apa? Karena lampu cuma menyala saat kita butuhkan saja. Nah, untuk implementasinya, saya menggunakan simulasi di Walkwi. Komponen yang saya pakai yaitu ada ESP32 sebagai microcontroller. Ada sensor peer untuk mendeteksi gerakan seperti gerakan kita di dalam ruangan atau lainnya, dan LED sebagai lampu simulasi, dan yang terakhir itu adalah resistor. Nah, ESP32 ini menjadi otaknya yang dapat membaca data dari sensor, terus mengontrol LED akan nyala atau tidak. Nah, sekarang saya jelasin sedikit soal kodenya. Pada awal ini, kita menentukan dulu definisi pin yang akan kita gunakan. Contohnya, saya menggunakan pin 13 untuk peer dan pin 2 untuk LED. Nah, pada bagian ini, itu untuk mengatur mode pin, yang dimana peer itu sebagai input atau membaca gerakan, sedangkan LED sebagai output, menyalakan atau mematikan. Nah, memulai komunikasi secara serial untuk monitoring di serial monitor. Ini fungsi pada serial begin. Nah, fungsi void loop ini yaitu untuk membaca data dari sensor peer ini. Nah, bacanya gimana? Jadi, jika ada gerakan, maka statusnya akan jadi high, dan itu lampu akan menyala. Tapi, jika tidak ada gerakan, maka dia statusnya low, dan lampu akan mati. Nah, di sini nih, kita bisa lihat di sini, jika high, jika terdeteksi gerakan, maka LED akan dinyalakan dan ditampilkan ke serial monitor. Tapi, jika tidak ada gerakan atau tidak ada orang di ruangan, maka LED akan dimatikan dan menampilkan ke serial monitor. Nah, di sini saya menggunakan delay 300 milisecond agar pembacaan tidak terlalu cepat. Nah, di sini secara keseluruhan sistem ini bekerja secara otomatis. Sensor deteksi gerakan, terus ESP32 proses datanya dan langsung mengontrol lampu. Jadi, kita tidak perlu lagi mematikan atau menyalain lampu secara manual karena ini otomatis, tergantung gerakan yang ada dalam ruangan. Baiklah, di sini kita akan coba melakukan demo singkat terkait project yang telah saya buat. Nah, di sini kita akan coba start simulation-nya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita ketahui untuk sekarang tidak adanya gerakan yang terjadi. Karena tidak ada gerakan, maka lampunya akan mati. Tapi, jika kita mau menggunakan peer motion sensor untuk mensimulasikan gerakan,
Nah, seperti ini ya. Nah, gerakan terdeteksi, lampu menyala. Bisa kita lihat sekarang status. Jika ada gerakan, maka hide. Nah, jika tidak ada gerakan kembali, tidak adanya gerakan dalam suatu ruangan, maka lampu akan kembali mati. Ini bisa kita tekan lagi. Nah, maka lampu akan menyala. Seperti itu kira-kira demo singkat terkait proyek yang telah saya buat. Dari proyek yang telah saya buat ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan sederhana yang sering terjadi di lingkungan sehari-hari kita, seperti lampu yang lupa dimatikan, ternyata bisa diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi IoT. Dengan menggunakan sensor peer dan microcontroller ESP32, sistem dapat bekerja secara otomatis untuk mendeteksi keberadaan manusia dan mengontrol lampu tanpa perlu campur tangan secara manual. Hal ini tentu dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik serta membuat sistem menjadi lebih praktis dan lebih modern. Walaupun sistem yang saya buat ini masih sederhana dan masih terlalu simpel, menggunakan simulasi juga, tetapi konsep ini dapat dikembangkan lebih lanjut, lebih bagus ke depannya. Contohnya saja, jika kita menambahkan kontrol melalui smartphone atau monitoring penggunaan listrik secara real time, itu mungkin lebih bagus lagi ke depannya. Dengan adanya proyek ini, saya menjadi lebih memahami bagaimana konsep IoT ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang nyata di kehidupan sehari-hari ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.